Allah Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu. Hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan hari ini, jaminannya adalah engkau akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, mari saya mau ajak kita membaca Kejadian pasal 37. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ketika Tuhan berikan kita mimpi ilahi, hati-hati kepada siapa kita bercerita. Ketika Tuhan mulai memberikan kepada kita mimpi ilahi, ya, satu kerinduan ilahi, Tuhan taruh di hati kita, sekali lagi, hati-hati dengan siapa engkau ceritakan. Kalau engkau ceritakan dengan orang yang tepat, maka engkau akan diberikan semangat. Amen. Tapi kalau engkau cerita kepada orang yang tidak tepat, maka mereka justru bisa membunuh impianmu. Sebab itu hati-hati, ya. Jangan cerita impianmu di medsos, tapi cerita kepada Tuhan atau kepada gembalamu yang Anda percaya bahwa gembalamu itu waktu engkau ceritakan dia akan menyemangati kita, dan paling tidak dia akan bantu mendoakan supaya kalau mimpi itu hanya mimpi daging, dia bisa menasihati. Tapi kalau mimpi ilahi, kita pasti akan mendorong dan kemudian mendoakan. Nah, ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini.
tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Semua dalam mimpi ini Yusuf tidak hanya melihat berkasnya yang paling banyak. Semua punya berkas. Berkas itu bicara tentang berkat, bicara tentang penyediaan Tuhan. Semua disediakan Tuhan. Tetapi di antara semua itu ada sesuatu yang khusus. Nah, ini yang dilihat dalam mimpi itu, bahwa berkasnya dia itu ada di tengah-tengah dan berkas saudara-saudaranya datang sujud kepadanya. Hati-hati ketika kita menceritakan mimpi kita. Kita harus bijaksana. Kalaupun kita mimpi bahwa kita lebih daripada yang lain, hati-hati kita menceritakannya ya. Kita boleh dengar impian-impian saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau kita merasa impian kita kok mereka kecil banget ya yang mereka impikan, saudara, simpan aja dalam hati. Tapi jangan sembarang ceritakan, mimpiku lebih keren dari kamu. Hati-hati, itu akan berbahaya. Ayat yang ke-8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin jadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Karena mimpi dan karena perkataan. Apakah kamu mau jadi raja atas kami? Loh, Yusuf tidak bilang mau jadi raja kok. Tetapi ingat bahwa ada satu pribadi yang senantiasa ingin menghancurkan kita dengan membisikkan hal-hal yang negatif. Keluguan Yusuf itu dia tidak sadar bahwa itu membuat asumsi praduga dari saudara-saudaranya justru sesuatu yang negatif. Ayat 9, lalu ia mimpi lagi, mimpi yang lain, dan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara lihat, dia mimpi, dia ceritain lagi. Ke siapa dia cerita? Dia cerita kepada saudara-saudaranya. Nah, tapi lihat ayat yang ke-10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya, sekarang ke bapaknya, kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, sekaligus saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Nah, kenapa ayahnya tegur? Hari ini juga saya tegur saudara. Hati-hati kalau cerita mimpi sama saudara-saudaramu, cerita sama bapakmu saja. Kenapa? Bapaknya bilang begini, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, mari lihat dampaknya ya, ayat 11, ini penting. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Lihat bedanya, tetapi ayahnya menyimpan itu di dalam hati. Saya percaya waktu ayahnya, bapaknya dengar itu, dia simpan dalam hati. Tapi waktu dia berkata di depan abang-abangnya, seolah-olah dia itu pro sama abang-abangnya. Sebenarnya dia hanya ingin membuat supaya damai sejahtera, tidak terjadi perpecahan. Tetapi seorang Yakub, seorang ayah, seorang bapak, dia tahu, dia bisa merasakan. Sehingga apapun itu, saudara-saudaranya iri hati, tapi bapaknya simpan dalam hatinya. Nah, topik kita hari ini berbicara tentang iri hati, envy, jealousy. Nah, saudara, iri hati itu artinya merasa kurang senang kalau melihat orang lain punya mimpi yang lebih besar, punya rencana yang lebih besar dari dia, merasa kurang happy kalau orang lain lebih diberkati, kalau orang lain doanya sudah dijawab, dia belum. Nah, saudara-saudara Yusuf entah tidak bisa melihat atau sengaja tidak mau melihat bahwa ada kuku beracun dari si jahat yang bernama iri hati, cemburu, yang ketika mendengar itu mulai menancapkan cengkramannya dan menancap di hati mereka. Mari lihat dampaknya. Karena mereka terus mengizinkan itu, kecemburuan itu, iri hati itu, maka mereka kok tega menjual objek kecemburuan mereka, objek iri hati mereka itu, yang notabene adalah darah daging mereka sendiri, saudara mereka sendiri. Mereka jual. Nah,
Berapa harganya dijual? Alkitab bilang 20 shikal perak. 20 shikal perak saya hitung. Harga seorang saudaranya itu dijual 20 shikal perak. 20 shikal perak itu kalau satu shikal sekitar 11,4 gram, maka saya ketemukan sekitar 220 gram perak. Nah, kalau saya kali dengan harga perak hari ini sekitar 10.400, ketemulah harga adiknya itu dijual 2.288.000 atau sama dengan 655 ringgit Malaysia, satu jiwa adik kandung sendiri. US dolarnya kira-kira 161. Kalau saya mau tanya sama orang Malaysia, kira-kira bisa beli apa itu 655 ringgit? Nothing. Tapi semurah itu mereka jual harga diri mereka. Nah, mari perhatikan ini. Ketika kita membiarkan iblis itu mencengkram hati kita dengan iri hati, apa yang akan terjual dari kita? Apa? Yang pertama adalah harga dirimu sendiri. Matius 7 ayat 2 berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita iri hati, kita sedang berkata, harga diriku cuma 2.288. Mau jual harga dirinya 288 juta? 288 ribu? 2.288.000. Mau? Kita dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang tidak terhitung banyaknya. Dia bayar dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Hati-hati dengan iri hati. Kalau engkau iri hati, maka sebenarnya engkau sedang menetapkan, Tuhan, aku ini harga diriku ini. Ya, kita kalau dibilang harga diri, kita tersinggung, kita marah, kita bisa bunuh orang. Tetapi saudara, hari ini kita belajar satu hal. Tuhan tidak suka orang iri hati. Karena engkau sedang merendahkan apa yang mahal di mata Tuhan, yaitu pribadimu sendiri. Kalau kita rendahkan nilai diri kita sendiri, maka otomatis kita juga sedang merendahkan diri Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah beli kita dengan nyawanya sendiri. Siapa yang bisa bilang nyawanya Tuhan Yesus harganya 2.288? Saudara, hati-hati. Hati-hati dengan iri hati. Nah, kemudian dijual artinya ada sesuatu yang kau lepaskan. Kalau engkau biarkan racun iri hati itu tinggal dalam hidupmu, apa yang akan hilang daripadamu? Yang akan engkau lepaskan? Yang pertama, damai sejahtera. Itu udah jelas. Yang kedua, kehilangan sukacita. Yang ketiga, itu juga berdampak kepada kesehatanmu engkau jual. Nanti kita lihat Alkitab bilang apa. Apalagi yang hilang? Kepekaan roh. Kepekaan roh. Saya percaya waktu mereka mau jual, kalau kita ingat waktu itu Ruben masih punya rasa belas kasihan, tapi akhirnya dia bilang, aduh, udah masukin di sumur aja deh. Alkitab bilang dia masih ada, suara Roh Kudus itu masih ada. Tetapi ketika dia tidak mengikuti suara Roh Kudus, akhirnya kepekaan roh itu hilang. Tuhan akhirnya tidak berbicara lagi. Hati-hati orang yang suka simpan iri hati. Engkau bisa bilang, aku dengar suara Tuhan ngomong begini. Itu omong kosong, itu bukan suara Tuhan. Itu suaranya simbolisnya itu. Ya. Kehilangan apa lagi? Belas kasihan. Dan satu yang paling ngeri, masa depanmu hilang. Mari kita lihat apa fakta Alkitab berkata. Yang pertama, kita akan mengalami kematian rohani. Ayub 5 ayat 2 berkata begini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kematian akan mulai dari dalam roh sebelum tubuh jasmani ini. Orang yang suka simpan sakit hati, rohanimu tidak akan bisa tumbuh. Pasti engkau akan mengalami kematian secara rohani. Yang kalau saya baca di New King James, dia bilang begini, and envy slays the simple one. Saudara, itu iri hati itu bisa menggorok Anda, bukan ISIS yang menggorok kita. Iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Yang kedua, penyakit fisik. Saudara pernah dengar penyakit yang namanya
osteoporosis, keropos tulang. Nah, Alkitab bilang begini. Ini menarik. Kalau dokter bilang kekurangan vitamin D, tapi lihat Amsal 14 ayat 30 bilang begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terjemahan The Message bilang begini. Corrode the bones. Itu osteoporosis, keropos tulang. Saudara, hati-hati. Saya sangat percaya firman Tuhan ini memang secara medis kurang vitamin ini, kurang vitamin itu. Tetapi Anda punya vitamin itu juga cukup kalau simpan sakit hati. Tidak ada artinya itu vitamin. Firman Tuhan yang bilang saya percaya itu membuat keropos tulang. Kanker tulang apa pokoknya yang berhubungan dengan tulang, tapi tidak berhubungan dengan non-tulang. Yang ketiga, pengharapan kita akan masa depan. Kita tabur pengharapan tahun 2021. Tapi lihat apa kata Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, jadi itu di situ dibandingkan orang yang iri hati kepada orang-orang lain itu tidak takut Tuhan, karena Tuhan larang iri hati. Kalau kita lakukan, kita tidak takut Tuhan. Nah, jadi dibandingkan di sini ya. Kalau kita takut Tuhan, masa depan kita ada, harapan kita itu tidak akan hilang. Tapi kalau kita iri hati, masa depan kita tidak ada dan pengharapanmu tidak akan pernah terjadi. So, jangan pandang enteng iri hati ya. Nah, yang keempat, segala usaha dan jerih payah yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau kita simpan iri hati. Khotbah 4 ayat 4 bilang begini, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan, segala pekerjaan, pokoknya semua kita ini adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini begini. Segala jerih payah kita, pekerjaan kita, kalau itu dasarnya adalah karena kita iri hati melihat orang lain punya ini, lalu dengan iri hati kita bilang, wah aku harus halalkan segala cara, pokoknya aku mesti bisa ngalahin dia. Nah, ini persoalan. Firman Tuhan bilang, usahakan pasti akan sia-sia. Pasti akan sia-sia. Kemudian yang kelima, hidupmu akan kacau. Yakobus 3 ayat 16 berkata begini. Sebab di mana ada iri hati, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mungkin Anda tidak melakukan kejahatan, tapi engkau simpan iri hati, maka dikatakan hidupmu kacau. Itu sebabnya. Mari kita belajar untuk senantiasa check up kesehatan hati. Ya. Check up kesehatan hati. Pastikan bahwa tidak ada virus iri hati yang ada di dalamnya. Ini lebih bahaya dari virus COVID-19. Nah, kalau ditanya tentang iri hati, seringkali kita bilang, enggak kok, aku enggak iri. Ngapain iri sama dia? Karena kita tidak tahu bagaimana mendeteksi iri hati itu ada atau tidak. Nah, ada 5 tips dengan cepat saya mau sampaikan buat saudara. Untuk tahu bahwa saya ini kayaknya ada iri hatinya loh. Anda cek sendiri. Yang pertama, sikap yang selalu ingin tahu yang berlebihan. Rasa ingin tahu urusan orang lain. Karena tidak rela jangan sampai dia lebih berhasil daripada kita. Nah, rasa ingin tahu ini, itu julukan yang lain, sebutan yang lain, kepo. Tahu kepo? Hati-hati. Bukan urusannya mau cari tahu urusan orang lain. Nah, kalau perasaan itu ada, ingat baik-baik. Satu tanda engkau sedang mulai kemasukan racun sakit hati itu. Iri hati. Yang kedua, ada rasa keinginan untuk selalu mengamat-amati kekurangan orang lain. Mengamati kesalahan orang lain. Nah, sebenarnya
orang yang suka mengamati kekurangan orang lain ini ada dua tujuan. Yang pertama, tanpa sadar, dua tujuan tanpa sadar. Yang pertama, untuk menyerang orang itu. Tetapi ada yang agak sedikit positif, tujuannya begini. Dia mencari orang lain punya kekurangan supaya dia merasa bahwa dia ada kelebihan. Ini juga tidak boleh. Ini gejala-gejala awal kita mulai iri hati. Mau cari tahu kelemahan orang lain supaya bisa encourage dirinya sendiri. Oh, aku masih punya kelebihan. Padahal mestinya kalau engkau tahu kalau positifnya ya, engkau tahu kelebihan orang lain, maka itu akan memacu kita. Waduh, aku punya Tuhan Yesus ya. Dia lebih baik dari saya dalam hal ini. Masa Tuhanku tidak bisa berikan sama dia? Datang sama Tuhan, Tuhan berkati aku dong. Dia tidak menyembah engkau, dia tidak percaya kepadamu, aku kan anakmu. Tuhan, aku sengsara hidupku dan sebagainya. That is how to manage iri hati. Itu bagaimana cara kita memanage iri hati dengan benar. Bukan iri hati, memanage bukan sakit hati juga ya. Bagaimana kalau kita melihat perbedaan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga dari mulai ada racun iri hati itu, kalau kita sering membandingkan. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian kita coba memberi sugesti kepada diri kita sendiri bahwa apa yang dimiliki orang lain itu tidak lebih baik daripada yang kau miliki. Nah, membanding-bandingkan ini itu pintu masuk. Bukan berarti tidak boleh ya. Itu boleh kalau kita bisa memanage secara positif tadi. Tetapi kalau tidak, itu pintu masuk untuk iri hati. Ketika engkau terus seperti itu, engkau lihat orang itu, waduh, kok dia makin diberkati ya, dia begini, kok dia makin banyak asetnya, aku begini dan sebagainya. Nah, itu pintu masuk, baru pintu masuk. Kemudian yang dia mulai masuk mencengkram kalau sudah sampai pada level 4, mulai membicarakan kelemahan, kekurangan, keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain jelas tidak ada gunanya untuk diri kita sendiri. Coba renungkan ya. Orang lain punya kekurangan, punya kelemahan. Lalu kita bicarakan tentang kelemahan. Untung kita apa? Nggak ada untung kita. Kita ingin merugikan orang lain, kita sendiri nggak untung apa-apa. Nah, ini sudah mulai, racun itu sudah mulai bekerja. Kalau COVID kayaknya sudah mulai sesak napas nih. Saudara, meskipun demikian masih banyak orang yang melakukannya bahkan menikmati. Akhirnya kenapa ada hoax dan sebagainya, saling menjatuhkan. Awal-awalnya mungkin masih ada guilty feeling ya, rasa bersalah. Aduh, aku kok jelekin orang lain. Tapi makin lama akhirnya enjoy. Nah, akhirnya ya gimana ya, hobinya jadi itu, untuk menjatuhkan orang lain. Nah, jangan apapun kita lihat kelemahan orang lain itu, ingat baik, itu untuk didoakan. Kalau engkau punya peluang untuk nasihatilah dia. Tapi jangan menceritakan, menyebarluaskan keburukan orang. Itu artinya racun itu sudah bekerja. Nah, kemudian yang kelima, waktu sudah mulai membicarakan keburukan orang, tapi ternyata orang itu makin berjaya. Nah, ini dia sudah mulai membunuh di sini. Kita makin lama makin kesel, makin sakit hati. Kenapa ya ku tebar dia berita buruk, kok dia makin berjaya? Nah, muncullah rasa tidak suka mendengar keberhasilan orang lain, apalagi orang yang kau burukkan. Nah, ini sangat berbahaya. Saat kita mendengar kabar orang lain berhasil, sementara kita mengharapkan dia gagal, saudara, mestinya yang logisnya kalau ada teman kita berhasil, kita ikut berbahagia. Minimal kita menunjukkan simpati kita dan ikut bersukacita. Tapi orang yang sudah dikuasai iri hati, dia bakal kesulitan untuk melakukan sesuatu. Dia jadi orang yang saya istilahkan SMS driven, dikendalikan oleh SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah,
Kalau sudah sampai di sini, maka saudara, apa yang kau perlukan supaya engkau bisa luput dari situ? Vaksin. Vaksin. Hanya ada satu vaksin yang paling efektif untuk melepaskan kita dari bahaya, dari maut, iri hati. Vaksin itu mereknya pengakuan. Admit, pengakuan. Saudara, setiap kali kita datang ke altar Tuhan, kita cek. Firman Tuhan bilang begini, jangan kamu menghampiri, kalau kamu datang ke mezbah Tuhan lalu kamu ingat ada seseorang yang bla 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 bla, pulang dulu, selesaikan dulu dengan orang itu. Tuhan Yesus ngomong begitu. Nah, kita sekarang ini setiap pagi kita ada di altar Tuhan. Mari kita setiap pagi juga kita koreksi. Jangan-jangan kita sudah baru mulai terbuka satu celah. Iblis sedang membawa kita untuk jatuh dalam iri hati. Kita datang, kita akui aja sama Tuhan. Tuhan, aku kok mulai merasa cemburu ya, lihat orang ini lebih berhasil. Tuhan, ampuni aku dan sebagainya. Itu virus, itu vaksin. Sebab hanya melalui pengakuanlah, karena hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dan memberikan kita hari itu, hari yang penuh semangat, hari yang memuaskan, hari di mana ada kedamaian, kalau tidak ada iri hati. Biar kita belajar mulai dari sekarang ini, setiap pagi kita cek, itu virus yang sangat berbahaya. Dan berbahayanya begini juga, karena itu ada di mana-mana. Kalau dengan siapa engkau bergaul, engkau suka bergaul dengan orang-orang yang suka gosip. Walaupun engkau tidak suka gosip, lama-lama ya engkau jadi sama seperti mereka. Nah, sebab itu berjaga-jagalah senantiasa. Kalau tidak, kalau engkau membiarkan itu terus terjadi, maka hidup ini engkau hanya akan hidup dalam suasana ketakutan, kemarahan, kecemasan, yang akhirnya bisa melumpuhkan rohani saudara. Nah, hari ini saya mau baca fresh mana dari Tuhan, ya, mana yang segar dari Tuhan. Mazmur 37 sekarang ayat 1 sampai ayat 7. Kemarin kita baca ayat 8 dan seterusnya, sekarang ayat 1 sampai 7. Mari kita lihat sama-sama. Dari Daud. Jangan marah, pertama jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Orang berbuat jahat kepadamu, Tuhan bilang, aku tahu apa yang aku harus lakukan kepadamu, yang penting engkau datang kepadaku. Orang yang berbuat jahat, berbuat curang, lalu kemudian mereka itu kelihatannya lebih berhasil dari saudara, itu bukan urusanmu. Tuhan bilang, itu urusanku. Kalau saudara ingat Mazmur 73, ada seorang hamba Tuhan namanya Asaf, seorang pemuji penyembah. Dia lihat ada orang yang berhasil, sementara dia tuh sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan akhirnya dia bilang begini, oh Tuhan, kenapa ke orang itu, orang yang curang, orang yang jahat, makin lama makin gemuk dan segar, sementara aku ini, kenapa orang yang jahat itu pengikutnya banyak? Baca nanti Mazmur 73. Sampai akhirnya dia baru sadar waktu Tuhan tunjukkan kepadanya akhir hidup mereka. Mereka itu seperti orang yang Tuhan tempatkan di tempat yang sangat licin, dan dalam waktu Tuhan sendiri mereka akan tergelincir dan binasa. Itu bukan urusan kita, ya. Pokoknya jaga. Kemarin kita bicara jangan marah, sekarang jangan iri hati. Nah, sebaliknya ayat yang ketiga dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagianmu datangnya daripada Tuhan. Pokoknya orang mau berhasil, orang mau berbuat jahat, berhasilnya karena curang atau enggak, bukan urusanmu. Tetapi urusanmu adalah lakukan yang baik. Diam di negeri, berlakulah setia, bergembiralah, ya, lakukan yang baik, diamlah di negeri, berlaku setia, bergembira. Maka firman Tuhan bilang, hari ini kalau engkau melakukan yang baik,
engkau setia, engkau bersukacita senantiasa, Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu. Kamu ingin apa hari ini? Kamu ingin apa hari ini? Nanti kita akan berdoa. Anda ingin apa hari ini? Tuhan bilang, kalau kamu lakukan ini, mendengarkan suaraku dan melakukannya, aku akan memberikan itu kepadamu. Ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya. Jaminannya apa? Dia yang akan bertindak. So kita jangan bertindak apa-apa, apalagi kalau itu tidak ada urusan dengan kita. Ya, kalau kita mau coba jadi pahlawan, kita bertindak situ, saudara, itu sesuatu yang akan menjerumuskan kita. Pokoknya kita sekarang Tuhan mau setiap hari serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Engkau sedang hadapi apa hari ini? Dijahatin orang kayak apapun, pokoknya serahkan aja kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak. Amin. Ketika Anda bertindak, Tuhan tidak akan bertindak. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan, ini urusanmu, maka Tuhan yang akan urus. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Hakmu diambil oleh orang lain. Kalau ada yang hakmu yang sudah ditetapkan Tuhan kepadamu, kemudian dengan cara seperti Yakub dalam tanda kutip. Nah saudara, udah. Nanti pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang. Amin. Dan hakmu seperti siang. Yes. Pegang itu baik-baik, supaya apapun yang terjadi sepanjang hari ini, engkau tetap bisa menjaga kegembiraan, sukacita, dan tetap melakukan yang baik dengan setia. Ayat 7, ayat terakhir, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Makanya kita perlu setiap pagi datang di Luz untuk menanti-nantikan Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Gak usah marah, ngapain? Itu bukan urusanmu, itu urusan dia secara pribadi. Urusan kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, berlaku setia, dan sukacita senantiasa. Amin. Maka apa yang kau inginkan, Tuhan akan memberikan kepadamu. Hari ini, sebab setiap hari ada yang kita inginkan. Setiap hari Tuhan akan memberikan kalau kita mendengarkan suaranya dan kita melakukannya. Haleluya. Sekarang kita mau masuk berdoa khusus untuk orang-orang sakit. Kalau ada yang kau kenal, engkau sebut namanya. Saudara, kita terima kuasa Tuhan setiap pagi. Dari awal tadi saya kok tergerak untuk berdoa buat orang-orang sakit. Ada kuasa kesembuhan hari ini. Amin. Ada kuasa bilur Yesus akan bekerja hari ini. Dan Tuhan pakai bibir mulut kita yang percaya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita angkat lagi orang-orang sakit itu. Tadi saya dapat informasi Ibu Friska ternyata hari ini akan lagi persiapan untuk melahirkan. Kita akan berdoa supaya Tuhan ikut campur tangan. Saya tidak tahu siapa lagi saudara yang tahu, tapi satukan iman kita. Orya makasana makarala basyanda. Tuhan Yesus, kami bersepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan Tuhan yang diucapkan oleh anak-anak-Mu ini. Sekarang kami berdoa Tuhan. Kami minta kuasa kesembuhan ilahi itu turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu ya Bapa, turun ke atas mereka. Sembuhkan kiranya mereka hari ini, supaya kalau mereka sudah sembuh Tuhan, kami boleh berkata kepada mereka, aku berdoa buat kamu dijamah oleh Tuhan Yesus. Sekalipun dia mungkin belum menerima Tuhan Yesus, tapi Tuhan akan pakai mulutmu. Engkau berdoa hari ini, Tuhan jamah hidupnya, dan Tuhan akan berikan engkau kesempatan untuk menghubungi orang itu dan berkata, tadi aku berdoa untuk kamu, aku berdoa kepada Tuhan Yesus, dan sekarang ini kamu sembuh. Banyak cara Tuhan mau pakai untuk kita menyelesaikan amanat agung. Sebab itu dalam nama Tuhan Yesus, doakan terus orang-orang itu. Terima kuasa untuk mendoakan, sebab firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya dalam namaku, engkau akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Kita akan mendoakan dan doa kita dijawab. Oh, dalam nama Yesus,
Terima kuasa itu, terima kuasa itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, setelah kita memberi doa kita untuk kesehatan orang lain, Alkitab berkata, ketika kamu memberi, kamu akan diberi. Sebab itu angkat tangan saudara. Bapa, aku berdoa, berikan kepada mereka juga semuanya kesehatan. Kesehatan oleh karena tubuh dan darah-Mu mengalir dalam tubuh dan darah kami. Maka saudara, kalau engkau percaya, engkau terima dan katakan apa yang kau percayai. Katakan, jangan percaya kepada perasaanmu hari ini, tapi percaya kepada firman Tuhan. Dan engkau ucapkan, katakan, hari ini aku terima kesembuhan ilahi, kesehatan yang sempurna. Jantungku normal, pembuluh darahku bersih, tekanan darahku normal, gula darahku normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua organ tubuhku berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau ucapkan itu. Semua organ tubuhku berfungsi dengan baik. Metabolisme tubuhku berfungsi dengan baik. Oleh karena tubuh dan darah Kristus mengalir dalam hidupmu. Bapa, meteraikan kiranya itu Tuhan. Hari ini kesehatan yang sempurna terjadi. Perlindungan yang sempurna terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit engkau sembuhkan Tuhan. Amin. Yang punya ada racun iri hati, semuanya itu disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah, mereka akan dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima itu. Terima itu. Aku berdoa juga Tuhan, orang-orang yang belum punya pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Bapa, hari ini biarlah pintu surga terbuka. Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan kepada mereka Tuhan roh hikmat, roh hikmat, kreativitas, supaya mereka boleh menangkap apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Kalau mereka akan melamar pekerjaan, Tuhan arahkan mereka ke tempat yang Engkau mau ya Tuhan. Bukan ke tempat yang mereka mau, tapi ke tempat yang Engkau mau membawa mereka ke sana. Supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan itu. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga Tuhan Yesus. Mereka yang berusaha, Tuhan, kami berdoa saat ini, kami mengangkat semua kerinduan impian kami Tuhan untuk tahun 2021. Kami mau taruh lagi di altar-Mu saat ini. Mari Engkau mulai menyebutkan apa yang Engkau inginkan, Engkau minta didoakan, yang Engkau harapkan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mari Engkau ucapkan lagi itu di hadapan Tuhan. Yes, Roh Kudus, Engkau mendengarkan Tuhan. Apa yang diucapkan dari hati anak-anak-Mu ini. Sebagai hamba-Mu Tuhan, aku berdiri di hadapan altar-Mu saat ini. Dan aku mengangkat tangan ke sorga. Aku minta Tuhan sekali lagi surga terbuka. Dan biarlah api Roh Kudus itu turun Tuhan. Turun saat ini juga. Turun Tuhan. Turun ke atas mezbah-Mu ini. Dan Tuhan, Engkau lihat semua pengharapan anak-anak-Mu yang ada di atas mezbah ini Tuhan. Aku minta ya Bapa, biarlah api itu datang. Menguduskan, menyucikan semuanya. Dan mengangkat itu. Dalam nama Yesus, Korasana Makaralabashanda. Biar semua apa yang ada di atas mezbah hari ini itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, the fire, api Pentakosta yang ketiga itu turun dalam nama Yesus, turun dalam setiap kehidupan dalam nama Yesus, turun mengisi hati dan pikiran mereka dalam nama Yesus, mengobarkan semangat mereka, pengharapan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami minta Tuhan, hujan turun, rain of heaven turun, hujan surgawi turun ke atas setiap kehidupan, turun ke atas setiap bisnis, turun terhadap setiap pekerjaan karir mereka, membuat apapun yang mereka lakukan semuanya akan berhasil, akan bertumbuh, berbuah, dan buah badam ada di sana. Amen. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Korasana Makaralaba, apa yang Kau wahyukan tentang buah badam, bagaimana Tuhan melakukan percepatan, maka hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, lakukan kiranya percepatan, akselerasi terjadi dalam pengembangan bisnismu, di dalam karirmu, di dalam
promosimu dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Iblis, kami mau katakan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak Tuhan, terutama mereka yang mengikuti ini, engkau tidak punya hak, engkau tidak boleh campur tangan. Ya. Ketika Tuhan melakukan akselerasi, engkau tidak bisa menghalanginya. Ya. Sebab yang melakukan itu adalah Yesus yang sudah mengalahkan engkau, hai iblis, yang sudah menaklukkan engkau, hai iblis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Korashana makaralaba. Terima akselerasimu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima hujanmu. Hujan berkat turun atas rumah tangga, atas usaha, atas pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami sekarang juga mau berdoa. Bersepakat kami, sehati kami berdoa. Kami menghancurkan segala tipu muslihat iblis, segala baal-baal dunia ini yang seringkali membuat kami berpaling daripada Tuhan. Maka hari ini dalam nama Tuhan Yesus, tipu muslihatmu yang mau menghancurkan kami, mau menjauhkan kami dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami hanya buat Tuhan. Hati kami, pikiran kami biar dipenuhi dengan hati dan pikiran Kristus. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini kami hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Ramashikapatakaralabashanda. Orakasana makaralaba. Tuhan tidak lupa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Hari ini kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, damai sejahtera Kristus memenuhi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk pekerjaan iblis yang mau menghancurkan bangsa kami, dalam nama Yesus kami gagalkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kurasan nama karalaba. Dan kami deklarasikan sebagai warga Indonesia bahwa Indonesia adalah milik Tuhan Yesus. Indonesia milik Tuhan Yesus. Juga Malaysia adalah milik Tuhan Yesus. Iblis, hentikan semua perbuatanmu. Dan kami berdoa, Tuhan, Engkau lihat penularan COVID terus meningkat, bahkan semakin meningkat tajam. Tuhan, kami berdoa, kalaupun Engkau izinkan COVID itu terus bertambah dengan cepat, kami minta Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi lebih lagi. Sehingga kesembuhan tetap terjadi. Kesembuhan akan meningkat lebih tinggi peningkatannya daripada peningkatan orang-orang yang tertular. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penyembuh. Firman-Mu berkata, sekalipun iblis merancangkan hal-hal yang jahat, Engkau justru bisa menjadikannya sesuatu yang baik. Mereka yang pernah terkapar Tuhan dengan COVID-19, waktu Engkau sembuhkan, biarlah Tuhan, mulut mereka mengakui bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau tolong Presiden kami hari ini, dia akan mulai divaksin dan sebagainya. Kami minta Tuhan campur tangan, dan biar kiranya melalui semua itu kami akan melihat Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan, dan COVID-19 selesai dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap sekarang untuk menghadapi hari ini. Kami menghadapi dengan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.